Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Ayu Lestari dengan NPM 1212 020014, Prodi Akuntansi Universitas Syarsi. Di sini saya akan melakukan pengujian uji autokorelasi atas uji asumsi klasik dengan menggunakan data sekunder. Yang pertama, saya akan menjelaskan untuk uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau sebelumnya. Ujiannya di sini kita akan melakukan uji yang pertama itu uji Durbin-Watson, yang kedua kita akan melakukan dengan rantas. Yang pertama itu uji Durbin-Watson dengan ketentuan di mana DU atau Durbin upper kurang dari DW atau Durbin-Watson kurang dari 4 minus DU. Dan yang kedua itu ada rantai di mana dengan ketentuan jika nilai sigma lebih kecil atau kurang dari 0,05 maka terdapat gejala autokorelasi. Yang kedua, jika nilai sigma itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian uji autokorelasinya di aplikasi SPSS. Selanjutnya di sini, kita akan melakukan untuk uji autokorelasi di SPSS dengan menggunakan data sekunder yang sama seperti video sebelumnya. Selanjutnya kita ke variable view seperti biasa. Di bagian desimal kita ubah dulu menjadi 0 agar koma di belakang angka itu hilang. Selanjutnya kita ke data view. Di data view ini yang pertama kita akan melakukan pengujiannya. Yang pertama itu uji Durbin-Watson di mana di sini kita klik dulu analyze, lalu kita ke regression, lalu kita ke linear. Di dependent kita masukkan keuntungan. Dan untuk independen kita masukkan aset dan harga saham. Lalu kita ke statistik. Di statistik ini kita ke residual. Di residual ini kita checklist yang Durbin-Watson. Lalu kita klik continue. Lalu kita untuk melihat Durbin-Watson-nya bisa dilihat di table model summary di bagian Durbin-Watson di mana DW-nya itu adalah 1,870. Dan untuk kita ingat, karena kita akan melakukan uji Durbin-Watson ini dengan ketentuan di mana DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DU. Selanjutnya kita akan mencari DU-nya di tabel DW, di mana banyaknya data itu adalah 10 dengan variabelnya itu 2. Di sini kita mengambil DU, berarti DU-nya ini adalah 1,6413. Selanjutnya kita akan melakukannya untuk pengujiannya apakah terdapat autokorelasi atau tidak di Excel. Sini di mana tadi DU itu adalah 1,6413 dan DW itu adalah 1,870. Di mana dengan ketentuan DU kurang dari DW kurang dari 4 minus DU. Dan untuk 4 minus DU-nya sini ada 4 dikurang 1,6413. Hasilnya 2,3587. Dan di sini kita akan melakukan pengujiannya di mana 1,6413 kurang dari 1,870 kurang dari 2,3587. Sini bisa kita simpulkan bahwa terbebas dari autokorelasi. Kenapa? Karena DW-nya ini 1,870 lebih besar daripada DU senilai 1,6413 dan 4 minus DU-nya itu lebih dari DW atau di sini 4 minus DU-nya itu 2,3587 lebih dari 1,87 yang artinya terbebas dari autokorelasi untuk
Durbin-Watson-nya. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian untuk uji rantes di aplikasi SPS. Selanjutnya di sini kita akan melakukan untuk uji rantes, pengujian yang rantes di autokorelasi. Kita klik dulu analyze, lalu kita ke non-parametric test, lalu kita ke legacy dialog, lalu ke runs. Di runs ini kita masukkan unstandardized-nya ke test variable list. Lalu kita klik OK. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian atau di tabel rantes di bagian SIG di mana standardized-nya atau SIG-nya itu 1,00 berarti tidak terjadi autokorelasi karena seperti ketentuan sebelumnya jika SIG-nya itu lebih dari 0,05 maka tidak terjadi autokorelasi. Sebaliknya jika SIG-nya itu kurang dari 0,05 maka terjadi autokorelasi. Di sini untuk data sekunder yang kita uji, SIG-nya itu 1,00, berarti lebih dari 0,05 tidak terjadi autokorelasi. Berarti kita bisa dapat simpulkan jika data sekunder yang kita uji ini untuk pengujian uji Durbin-Watson dan rantes tidak ada autokorelasi di antara pengujiannya. Sekian penjelasan dari saya untuk uji autokorelasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.